33, Yeremia 33 ayat 3. Kalau sudah dapat saya undang untuk kita berdiri. Yeremia 33 ayat 3. Kalau sudah dapat saya undang untuk kita berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Dan kita membaca bersama-sama judul Janji Pemulihan Keadilan Yerusalem dan Yehuda. Mulai ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang benar, besar, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak diketahui. Ada amin? Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini, saudaraku, memberikan atau mendorong kepada orang semua supaya kita tetap berseru memanggil nama Tuhan. Ada amin? Amin. Firman Tuhan katakan Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan oleh sebab itu saudaraku, sebelum Tuhan tahu segala hal apa yang Tuhan berikan kepada orang semua, Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu. Ada amin? Sebelum apa yang terjadi di kolong langit ini, semua itu Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu. Dan oleh sebab itu saudaraku, langkah pertama yang kita ambil, Tuhan mendorong kita supaya kita apa? Tetap berdoa. Ada amin? Datang berseru, memanggil nama Tuhan Yesus lewat dari berdoa kita. Berdoa supaya orang ini ada kekuatan, ada kesehatan. Dan oleh sebab itu orang boleh mampu melewati tentang ujian yang terjadi di kolong langit ini. Karena firman Tuhan sementara digenapi. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudaraku, Tuhan ingin kita berseru kepadanya. Tuhan ingin supaya kita mendekatkan diri kepadanya, supaya kita mengenal pribadi Yesus seperti apa. Ada amin? Amin. Dia selalu akan menjawab doa-doa kita. Dan ketika kita berseru memanggil namanya, maka dia ada. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudaraku, Tuhan memberikan kita hal-hal yang besar dan tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang boleh sembunyi di hadapan manusia. Ada amin? Tetapi kalau di hadapan Tuhan, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa tersembunyikan. Tuhan sudah tahu apa yang orang lakukan. Sebelum orang lakukan dosa itu, sedangkan orang juga masih ada dalam kandungan, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang orang lakukan nantinya ketika orang lahir ke dunia ini. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudaraku, di sana dia memberikan orang apa? Keberhasilan. Amen. Dengan caranya yang ajaib. Ada amin? Amin. Ayat ini memberikan orang ini semangat dan memberikan orang ini kekuatan bahwa Tuhan tidak jauh daripada orang semua. Ada amin? Dia ada setiap waktu dan setiap saat. Lewat dari apa? Lewat dari kita berdoa kepadanya. Kita datang memuji, menyembah, menaikkan syukur kepadanya. Orang datang berlutut bersujud kepada Tuhan, maka dia ada. Apapun yang orang minta, pasti dia akan jawab tepat pada waktunya. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudaraku, Tuhan rindu untuk orang mau datang lebih taat dan lebih setia lagi kepadanya. Ada amin? Pada hari ini Bapak Riko bersama anak-anak buahnya, mereka mungkin masih dikatakan berhenti sejenak untuk beribadah bersama. Amin. Memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan lewat dari puji-pujian dan penyembahan tadi. Amin. Kita naikkan berbau harum di hadapan Tuhan, supaya saudara-saudaraku dalam kehidupan kita ini diberikan kekuatan, semangat ketika kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang jangan takut. Ada amin? Amin. Marilah kepada Tuhan dan berserunya kepada Dia. Maka saudara-saudaraku,
kita rindu untuk memiliki hubungan erat bersama dengan Tuhan. Amin. Lewat dari kita apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lewat dari kita berdoa. Lewat dari kita datang untuk mencari Dia di hadirat Tuhan. Lewat dari kita beribadah. Ada amin? Amin. Itulah yang maunya Tuhan di dalam orang berkehidupan. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, di sini firman Tuhan katakan, berseru kepada aku maka aku akan menjawab. Jadi orang memanggil nama Tuhan lewat dari datang bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Apa yang orang minta pasti Dia berikan. Dan begitu juga saudara-saudaraku, di sini firman Tuhan katakan apa? Dia memberikan kepada kita semua hal-hal yang besar. Ada amin? Yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak diketahui semua orang. Yaitu tidak ketahui, itu cuma dikatakan apa? Di dalam hati dan pikiran kita, yaitu iman kita. Kalau iman kita bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus, pasti ketika kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman itu tetap terus bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kita. Maka orang mengerti mana yang jahat orang buang, mana yang baik itu orang ambil. Amin. Ada amin semua? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan kalau itu pun kita melihat bersama saudara-saudaraku, 1 Korintus, kita melihat bersama 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dibacakan oleh Bapak Andi Ariel Yando. 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu dahsyat. Ada amin? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita bersyukur firman Tuhan memberikan orang semua kekuatan, memberikan orang semangat ketika kita menghadapi satu tantangan ujian. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, firman Tuhan sangat jelas. Kita ingin Tuhan Yesus, Dia ingin supaya orang ini baik-baik bersama dengan sesama kita. Ada amin? Amin. Begitu juga baik-baik bersama dengan seagamanya kita, suku bangsa kita. Ada amin? Itu Dia mengajari pada orang semua. Tuhan Yesus ingin supaya orang mempunyai apa? Memberikan kesehatan yang baik. Ada amin? Dan Tuhan Yesus ingin supaya orang hidup yang terbaik. Oleh sebab itu, orang bersyukur bahwa apa yang orang miliki, terutama apa? Ada kuat sehat sampai hari ini, masih boleh datang beribadah, masih datang untuk menyaksikan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan lewat dari angkat pujian dan penyembahan. Ada amin? Saudara-saudaraku, kalau dalam penyembahan itu memang sangat terharu sekali. Karena saudara-saudaraku masih ada waktu Tuhan memberikan orang untuk datang menyembah nama Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, di sini Tuhan memberikan atau Dia memberitahukan bahwa kita tidak dapat membayangkan bahwa apa yang akan terjadi di kolong langit ini. Ada amin? Karena saudara-saudaraku, firman Tuhan sementara digenapi. Kalau kemarin orang lihat bersama, kalau orang ada Uni di Brasil itu memang sangat menjijikkan. Ada amin? Dorang pakai kostum ini, dorang bilang itu kostum setan. Habis itu di atas mobil itu dorang ada patung toh, ada salib Tuhan Yesus. Dan akhirnya dorang bikin itu sama seperti ketika Tuhan Yesus, ketika Dia dihina, sekalipun Dia disiksa, sekalipun Dia dicambuk, itu yang mereka lakukan di sana sampai Dia mati tergantung di kayu salib. Mereka melakukan dengan segala hal yang tidak baik di sana. Ada amin? Dan akhirnya saudaraku, ketika itu pun datang malapetaka yang dahsyat di Brasil ini. Padahal ini patung sangat besar di sana tuh.
Tetapi banyak orang, ya terutama dikatakan entah dia agama mana, agama apa itu, pasti dia cuma bilang di situ lebih bagus itu salib itu katanya dia hancurkan sebelum dia akan meroboh, karena kalau sudah petir pasti kata dia akan mau hancur, mau tinis pak orang-orang yang ada di bawah. Kalau Tuhan itu sudah datang kuasanya, tidak ada satupun yang dapat menutupinya. Ada amin? Kenapa? Kenapa petir itu datang menghampiri patung itu? Tetapi patung itu tetap utuh. Dia tidak rusak kepalanya. Melainkan itu dia menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di Brasil sana. Ada amin? Supaya mereka benar-benar bertobat, karena mereka sudah menyembah berhala di sana. Patung-patung Tuhan Yesus yang ada yang di atas mobil itu, mereka sudah pakai untuk menyembah berhala. Maka di sana Tuhan tunjukkan lewat dari petir itu, supaya orang-orang di sana melihat kuasa Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Ada amin? Tetapi walaupun mereka hina itu patung Tuhan Yesus, sekalipun mereka menghina Tuhan Yesus, tetapi patung itu tetap terbuka tangannya untuk menantikan orang-orang yang datang bertobat. Orang-orang yang sudah menjatuhkan dia, menghina dia, tetapi dia tidak pernah datang untuk membalas jahat dan jahat. Ada amin? Jadi orang-orang Kristen, saya katakan kepada mereka, orang-orang Kristen tidak pernah balas jahat dan jahat. Orang cuma mendoakan orang yang menjatuhkan, yang menjelekkan nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan bilang, doakanlah mereka. Ada amin? Berserulah kepadaku, datanglah kepada Tuhan, dan berdoakanlah mereka supaya mereka benar-benar bertobat di sana. Begitu juga jangan cuma di Brasil, seluruh umat yang ada di kolong langit ini, seluruh dunia ini. Karena saudara-saudaraku, saya katakan kepada mereka di SNS itu, kalau Moni bilang begini, besok-besok Moni tidak tahu kapan Moni per rumah masing-masing konsep petir akan meredam sambar. Ada amin? Moni menghina itu patung Tuhan Yesus, karena besok-besok Moni sementara ada tidur, kong ini petir so datang sambar Moni per rumah satu-satu. Baru Moni mau lari kemana tuh? Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, Tuhan ingin supaya orang ini memberikan diri untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dia memberitahu kepada orang supaya orang tetap setia kepada Tuhan. Ada amin? Amen. Kita tetap mengasihi Tuhan. Dia memberikan saudara-saudaraku, di sana dikatakan untuk yang mengasihi tidak ada mata, tidak ada telinga atau hati yang dapat membayangkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan pada orang semua. Ada amin? Amin. Jadi Tuhan memberikan dia memberikan mata untuk melihat yang baik. Ada amin? Dia memberikan telinga untuk mendengar yang baik, melakukan yang baik, semua yang baik. Maka kenapa banyak orang melakukan yang jahat di luar sana? Sampai patung Tuhan Yesus itu, dorong itu salib, dorong taruh di atas oto, gunung pampel lagi. Baru dorong semua sudah memang hitam merah di sana, sama seperti memang iblis. Atau orang bau ini film Lucifer, sama seperti itu. Lucifer itu dia ada anak Tuhan. Ada amin? Cuma Tuhan bilang janganlah engkau menyombongkan diri, jangan sampai engkau jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan memberikan Lucifer ini pada waktu itu, dia masih sama seperti kita manusia, memberikan suatu jabatan. Ketika saudara-saudaraku kayak seperti presiden, Tuhan memberikan presiden, dia memberikan juga wakil, dan akhirnya DP wakil ini sudah melebihi dari apa yang presiden lakukan. Maka Tuhan bilang kepada Lucifer ini, jangan engkau menyombongkan diri. Ada amin? Jangan sampai engkau jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya dia melakukan lebih jahat dengan keangkuhan kesombongan. Maka Tuhan lemparkan dia ke bumi ini. Ada amin? Maka dia itu adalah iblis, kepala iblis. Orang bilang. Dan akhirnya kalau orang Uni yang itu di Brasil sama seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, doakanlah mereka. Ada amin? Tuhan Yesus dia sudah mati, ya kan? Dia menderita tergantung di kayu salib cuma karena menyelamatkan semua umat, seluruh umat yang ada di kolong langit ini. Ada amin?
Kalau juga saudara-saudaraku kita melihat Yohanes, mari kita melihat Yohanes 3 ayat 16. Mari kita membaca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Kita membaca bersama-sama. Sudah dapat? Kita mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Amin. Yang luar biasa. Ada amin? Amin. Tuhan bilang, begitu besar kasih Tuhan ke orang semua. Begitu besar kasih Tuhan seluruh umat yang ada di kolong langit ini. Sehingga saudara-saudaraku, Dia tidak memberikan itu malapetaka seutuhnya entero ini. Sama seperti masih dikatakan zaman pada waktu itu zaman siapa? Nuh, iya kan? Dia memberikan satu dikatakan misalnya rupa ini di Brasil, yaitu karena orang itu melakukan kejahatan di sana. Jadi ketika itu pun Tuhan datangnya air, memang Dia datang memang satu di sana. Akhirnya saudara-saudaraku Oto Anyur. Begitu juga kejadian di mana? Di daerah Jawa. Semua tempat-tempatnya Tuhan sudah menurunkan itu hujan yang deras sampai dikatakan itu banjir. Tetapi masih banyak manusia yang belum bertobat di luar sana. Ada amin? Melainkan orang menyakiti hati Tuhan lagi. Orang bilang orang-orang Kristen menyembah patung. Orang-orang Kristen tidak pernah menyembah berhala, saudara-saudara. Ada amin? Patung itu cuma lambang keselamatan. Dia adalah salib yang menyelamatkan seluruh umat yang ada di kolong langit ini. Jadi orang-orang Kristen tidak pernah menyembah patung. Dan oleh sebab itu orang-orang yang telah menghina nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku dan berserulah kepadaku lewat dari doa. Doakanlah mereka. Ada amin? Supaya nanti besok dan lusa mereka akan menanggung segala perbuatan, perkataan mereka. Mereka akan merasakan akibat dari apa yang mereka menjatuhkan, menjelekkan nama Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Saudara-saudaraku, ini ada kesaksian saya. Bagaimana karunia yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu itu. Saudara-saudaraku, ketika saya tugas, belum tugas pada waktu itu, saya masih ada ikut pendidikan yang ada di Maumbi. Nah, dan akhirnya saudara-saudaraku, di di sana ada teman dia Advent, terus ini Perum, dikatakan Perum Rizky ya. Nah ketika setelah dia panggil begini, Masya orang pergi di rumah sebelah, mau bikin apa di rumah itu? Dia bilang cuma mau lihat-lihat no. Dan akhirnya saudara-saudaraku sampai di rumah itu, pas di depan rumah itu ada setumpuk rumput atau sampah, yaitu kertas-kertas begitu banyak di situ. Dan akhirnya saudara-saudaraku, saya melihat ada gambar Tuhan Yesus yang tangannya satu begini, yang satunya begini. Ada kan itu? Baru ada tangan bekas paku dan di sini bekas tombak. Tapi di sini ada gambar buah hati. Dan itu saudara-saudaraku sudah bapulung PC orang udah bilang 10 PC. Nah, yaitu sudah dikatakan sudah kotor. Dan akhirnya saya tergerak hati untuk ambil gambar itu. Sampai di rumah, tapi teman bilang, mau ambil itu so kotor. Saya bilang, saya mau ambil gambar ini, saya mau bikin bersih di rumah, supaya saya mau taruh di atas tempat tidur di dinding ini, atau di tembok ini, supaya dia untuk berteman dengan saya, menemani saya di sini, karena saya sendiri di rumah ini. Dan akhirnya saudara-saudaraku, sampai di rumah saya ambil tisu basah, saya bilang begini, Tuhan Yesus, Engkau telah melakukan semua mujizat, Engkau sudah melakukan semua kebaikan. Kenapa mereka buang? Walaupun Engkau adalah lambang ini, dikatakan gambar Tuhan Yesus, tetapi hari ini aku mengambil Engkau untuk berteman dengan saya. Jadi saudara-saudaraku, sementara saya ada bikin ada lap-lap itu atau bikin bersih itu gambar itu karena sebab belum PC. Dan akhirnya saudara-saudaraku, saya bilang, saya suka Engkau berteman dengan aku di sini. Dan mulai saudara-saudaraku, Dia turunkan karunia itu kepada saya. Dan akhirnya semua dilengkapi oleh Tuhan. Amen. Jangankan dikatakan patung, cuma gambar saja yang ada di kertas. Kalau dikatakan Roh Kudus itu ada,
Kalau kuasa itu penuh kedahsyatan, pasti dia lakukan. Ada amin? Amin. Mujizat itu nyata. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau di Brasil sana, atau orang-orang mungkin kota Bitung juga, atau siapapun dia, untuk dikatakan menghina nama Tuhan Yesus, yaitu patung itu, mereka tidak akan ada keselamatan. Ada amin? Hari ini saya katakan mereka tidak ada keselamatan. Mereka pasti akan datangkan juga malapetaka di dalam kehidupan mereka. Jangan berani-berani saudaraku untuk orang menjatuhkan atau menjelekkan nama Tuhan Yesus. Walaupun dia cuma salib, walaupun dia cuma dikatakan bentuk manusia, tetapi dia itu punya kuasa. Ada amin? Memang Tuhan Yesus itu orang nggak pernah lihat dia serupa apa dia. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dia diutus oleh Roh Kudus lewat dari Maria. Karena Maria ini perawan suci, maka ketika itu pun Roh Kudus beracara dan berbicara lewat Maria, supaya orang manusia ini boleh melihat bagaimana itu kuasa Tuhan berlaku di tengah kehidupan orang manusia yang ada di kolong langit ini. Ada amin? Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, dan ketika mulai dari umur 9 tahun sampai umur berapa? 12-20 tahun, dia saudara-saudaraku sudah dikatakan menginjil sampai ke 30 tahun. Dan akhirnya banyak orang percaya, banyak yang tidak percaya, sekalipun mereka bilang dia adalah nabi palsu. Begitu juga 12 murid, 2 ada yang pengkhianat. Siapa? Petrus dan Yudas. Ada amin? Dan begitu juga Tuhan Yesus tidak pernah bilang tidak usah ikut dengan saya, karena dia sudah tahu mereka sudah melakukan dia kejahatan, tetapi dia tetap terus memanggil mereka. Ada amin? Ikut bersama dengan Tuhan Yesus melayani sampai dia dihina, disiksa, diludahi, sampai pun dilempar dengan batu, sekalipun dia dicambuk, sekalipun dia tergantung di kayu salib cuma karena dosa seluruh umat manusia yang ada di kolong langit ini. Ada amin? Jadi Tuhan Yesus ini dia menyelamatkan bukan cuma umat orang-orang Kristen. Ada amin? Seluruh umat, berarti semua agama Muslim, semua agama yang ada di kolong langit ini. Jadi hati-hati saudaraku, kalau orang menghina nama Tuhan Yesus, jangan sampai orang sebentar malam atau siang ini atau pagi ini, orang tidur atau orang makan, orang penafas sudah habis. Ada amin? Saudaraku, saya sakit hati ada lihat itu di Brasil sana, mereka memang manusia-manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Ada amin? Mereka tidak takut Tuhan, sehingga mereka pakai itu baju kostum itu dengan dikatakan semua memang iblis berpakaian merah hitam. Ya tuh, memang orang itu memang orang-orang memang tidak tahu berterima kasih. Ada amin? Maka juga orang baru lagi itu patung itu Tuhan Yesus, salib itu di atas mobil. Baru dorong berjalan ke sana kemari dan akhirnya malapetaka datang. Ada amin? Jadi di patung Tuhan Yesus ini bukan sengaja petir itu datang, karena dikatakan mau bilang oh Tuhan Yesus begini-begini atau patung ini begini-begini. Bukan. Dia menunjukkan itu kuasa di sana. Ada amin? Kalau memang petir itu memang hantam itu patung Tuhan Yesus, kalau memang itu sudah waktunya Tuhan untuk menghancurkan patung itu, pasti itu sudah hancur. Ada amin? Tapi itu tidak ada, walaupun orang bilang tabela sedikitnya ada tuh. Pas di tengah-tengah di sini, di atas orang bilang pada pusar ini orang di atas kepala pada pusar. Tetapi mereka tidak sadar bahwa itu kuasa Tuhan sudah tunjukkan kepada mereka yang ada di Brasil supaya mereka bertobat. Dia melakukan penyembah berhala di sana, tetapi mereka melakukan. Akhirnya timbul malapetaka, banjir datang. Ada amin? Nah itu bersyukur orang sana masih ada hidup, toh masih ada hidup sampai hari ini. Berarti mereka yang masih ada hidup atau orang seluruh umat yang ada masih melihat itu kuasa Tuhan yang ada di sana atau kekejian yang ada di sana, supaya orang ini pelajari. Jangan orang ikut sama dengan mereka melakukan itu. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudaraku, di sini firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak
anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Sangat luar biasa perampai Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan Pak nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ada amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus luar biasa. Tidak ada Tuhan Yesus satupun yang dapat menjatuhkan, dahsyat. atau tidak ada satupun yang dapat melawan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus sudah datang melakukan mujizat. Dia sudah turunkan kuasanya. Tidak ada satupun yang dapat menutupinya. Ada amin. Amin. Jadi jangan hati-hati kalau orang mau menghina ini orang Tuhan Yesus. Kalau orang sesama manusia boleh jangan saling menghina. Ada amin. Orang manusia boleh jangan saling menjatuhkan atau caci maki. Orang cuma katakan amin. Iya kan? Sebab pembalasan itu adalah Tuhan Yesus. Ada amin. Pembalasan itu adalah hak Tuhan Yesus. Pembalasan bukan hak kita manusia. Kita manusia, Tuhan Yesus katakan, datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepada Dia. Berdoakanlah mereka yang menyakiti hati Tuhan, yang melakukan yang tidak baik dia sama. Siapapun dia. Ada amin? Coba dari berdoa. Kemarin saya tidak bersama-sama doa puasa, tapi saya sama-sama dengan Bapak Andi ke mana Pak Andi? Binuri. Kesana ke jalan orang jam-jam 12. Panas-panas. Tetapi Tuhan bilang, jangankan torang ada pakai, orang bilang itu helm, ada pakai sepatu, ada pakai jaket. Tuhan Yesus, Dia ketika berjalan untuk mencari jiwa-jiwa untuk mau diselamatkan, Dia tidak pakai sendal. Ada amin? Baju sudah dikatakan sudah kotor, iya kan? Tetapi Dia tetap berjalan dan berjalan untuk mencari jiwa-jiwa baru. Ada amin? Ketika Dia sudah diselamatkan pada orang semua lewat dari kematian, lewat dari Dia bayar dengan darah yang mahal, tetapi kita manusia tidak tahu berterima kasih kepada Dia. Ada amin? Kalau dikatakan agama Muslim, mereka bilang itu Allah. Dikatakan itu Allah, orang bahasa apa? Indonesia itu Allah. Ada amin? Kalau agama Muslim itu Allah. Tapi itu Allah itu bahasa Arab. Kamu pada balas? Bahasa Allah itu dikatakan Arab, bahasa Arab. Jadi kalau Allah itu A-L-L-A-H, Dia sama satu. Dia adalah Allah kita. Ada amin? Tidak ada perbedaan. Kecuali dikatakan sana Allah, kalau Dia ada H2 atau ada L3, berarti ada perbedaan. Ada amin? Di situ tidak ada perbedaan. Allah itu dikatakan, orang Muslim dikatakan Allah. Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Yesus. Dia adalah Roh Kudus yang menyelamatkan seluruh umat yang ada di kolong langit ini. Amin. Jadi hati-hati. Jangan dibilang itu Allah apa. Dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, yang sampai orang ini akan binasa. Ada amin? Dia datang untuk menyelamatkan pada orang semua. Walaupun Tuhan bilang, biar jadi orang menghina pak kita, biar jadi orang mau lempar pak kita dengan batu, biar jadi sekalipun orang mau bunuh pak kita, kasih tahu Tuhan bilang, Dia tetap setia pada orang semua. Ada amin? Apapun yang terjadi di kolong langit ini, Dia tidak di satu di daerah panas, di sini hujan. Di sana dikatakan tanah goyang, di sini tidak ada. Di sana gempa bumi, di sini tidak ada. Di sana banjir, di sini tidak ada. Begitu besar kasih Tuhan. Ada amin? Amin. Oh, kalau Dia susah purata, orang mau bilang apa? Iya kan? Jadi jangan ada kata untuk menjelekkan, menghina nama Tuhan Yesus. Ada amin? Saya katakan siapapun dia di kolong langit ini, jangan sekali-sekali menyatakan atau menjelekkan, menjatuhkan nama Tuhan Yesus, sebelum malapetaka menimpa di dalam kehidupan kalian semua atau kita yang ada pada saat ini. Ada amin? Amin. Karena nama Yesus, Dia adalah nama yang ajaib, yang berbau harum. Ya dan amin. Kita manusia bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu dan sampai saat ini. Ada amin? Malah firman Tuhan itu yang dapat merubah orang hidup ini. Orang sifat yang tidak baik, sama seperti terjadi di Brasil.
supaya mereka bertobat di hadapan Tuhan. Ada amin? Jangan sekali-sekali orang menghina nama Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Siapapun dia, kalau orang masih ingin selamat di tahun berapa lagi? Ini kan 2023. Kalau masih suka mau sampai 2024, 25, 26 dan seterusnya, percaya saja, nama Tuhan Yesus tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus. Amin. Yang Tuhan menyembah siang dan malam. Ada amin? Amin. Jadi orang menyembah nama Tuhan Yesus, Dia adalah yang ajaib dan dahsyat dan luar Amin. biasa. Tidak ada manusia siapapun, tidak ada Tuhan lain yang dapat mengalahkan itu nama Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Hanya satu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Yesus, Dia adalah Roh Amin. Kudus yang menyelamatkan seluruh Amin. yang ada di kaum lain ini. Ada amin? Yang Amin. percaya kepadanya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Lewat dari mana? Lewat dari mungkin sebentar mereka cilaka. Ada amin? Mungkin sebentar mereka tidur tidak bangun lagi. Mungkin sebentar rumah mereka ada kebakaran. Mungkin apapun itu, banjir. Orang manusia tidak tahu. Ada amin? Tuhan cuma minta pada orang semua, seluruh umat yang ada di kolong langit ini bersatu. Semua agama yang ada di kolong langit ini bersatu di dalam Tuhan. Ada amin? Berdoa bersama supaya seluruh umat yang ada, keluarga, sanak saudara, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi saudara-saudaraku, hati-hati. Sedangkan saya kalau saudara-saudaraku berjalan bersama dengan Bapak Ariel, saya katakan itu Alkitab jangan sembarang orang taruh. Ada amin? Saudara-saudaraku, sebab firman ini adalah nafas kehidupan kita semua. Ada amin? Sebab firman ini adalah kekuatan bagi kita semua, yang menyelamatkan pada orang semua yang percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya binasa. Iya kan? Kalau orang percaya kepada Tuhan dari sekarang dan sampai selamanya, Dia akan memberikan, Dia akan sediakan tempatnya yang ada di surga nanti. Ada amin? Banyak orang bilang, apakah Anda mau mati mau masuk neraka? Memang orang semua ini mau mati belum tentu mau masuk neraka. Hamba Tuhan mana, pendeta manapun dia, siapapun yang ada di kolong langit ini, belum tahu kalau orang ini mau masuk mau masuk surga. Masuk surga atau masuk neraka. Ada amin? Ada dua jalan. Kalau masuk surga berarti berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Kalau melakukan kejahatan maka Tuhan bilang, atau menyakiti nama Tuhan Yesus, menjelekkan, menjatuhkan nama Tuhan Yesus, maka Tuhan bilang, siap-siaplah engkau ketika engkau tinggalkan dunia ini, selesaimu tugasmu yang ada di kolong langit ini, ketika engkau datang kepadaku, tempatmu ada di mana? Di neraka. Ada amin? Kemarin terjadi di mana? Di mana itu Pak? Di Minut atau di mana Misal? Itu oto apa? Kebakaran tuh. Nah, baru di belakang mobil itu juga tangki itu ada satu keluarga. Akhirnya suami istri dan anak juga masih kecil terikut terbakar. Kasihan. Maka Tuhan bilang berjaga-jagalah sebelum terlambat. Ada amin? Berjaga-jagalah dan berdoalah dan tetap setialah, tetap taat kepada Tuhan. Amin. Sebelum malapetaka atau sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara, orang semua tetap siap bersama dengan Tuhan, tetap setia bersama dengan Tuhan. Ada amin? Lewat dari beribadah, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada amin? Ada haleluya. Haleluya. Dengan Tuhan. Amin. Saya katakan seluruh umat manusia yang ada di kolong langit ini, siapapun dia, tetaplah terus setia, saling menguatkan, mendoakan, dan saling Amin. terus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu sedang menantikan saya dan saudara. Kapan dan kapan Dia akan datang, tolong semua tetap terus diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sana. Amin.